Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga teman-teman yang melihat video ini bisa menjawab salam saya dan supaya kita sama-sama selamat dunia dan akhirat. Alhamdulillahirabbil alamin. Syukur tentu pertama-tama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam kepada Nabi Muhammad SAW. Saya pagi hari ini ingin menyampaikan kepada teman-teman berkaitan dengan sejarah yang mengawali nama Indonesia. Nah, untuk mendeteksi ini, kalau kita baca bagaimana sejarah Laksamana Cheng Ho, seorang saudagar, kita sebut saudagar muslim yang berasal dari Tionghoa, kadang-kadang kita temukan istilah Nanhai. Nanhai itu adalah kepulauan laut selatan. Nanhai oleh Tionghoa ini diberikan identitas kepada Nusantara pada waktu itu, karena memang pulau yang kaya akan rempah-rempah ini ketika dia belum memiliki nama, maka dia disesuaikan dengan kondisi dan keadaan bangsa-bangsa tertentu, seperti bangsa Tionghoa tadi saya bilang menyebut istilah Nanhai. Beda kalau misalnya kita di India, ketika dia jadi bahasa Sanskerta, dia menyebut istilah Dipantara. Dipa itu artinya kepulauan, antara itu artinya seberang. Jadi ada kepulauan di seberang pulau India, sehingga disebutlah Dipantara. Kalau orang bangsa Arab dulu menyebut istilah Jazair Al-Jawi. Nah, kalau di dalam literatur itu Al-Jawi itu dimaksudkan untuk menyebut istilah pohon stirax atau pohon kemenyan ya, yang mungkin hanya bisa didapatkan tumbuh di Nusantara. Sehingga mereka memberikan identitas itu kepada penduduk Nusantara, bahkan ketika para penduduk Nusantara ini berangkat untuk menunaikan ibadah haji di Mekah, mereka justru menyebut semua, bahkan orang Sulawesi, orang Sumatera menyebut istilah Jawi itu, menyebut orang Jawa kita semua, karena ya mereka hanya memberikan identitas itu kepada kita pada waktu itu. Nah, bagaimana dengan orang Eropa? Orang Eropa kadang-kadang di literatur itu kita menemukan istilah Hindia Archipelago, atau kita mengenal istilah Malaya Archipelago, Melayu Archipelago, kepulauan Hindia dan kepulauan Melayu. Baru pada masa Belanda, mungkin kita karena Belanda menjadi penjajah atau melakukan kolonialisasi pendudukan terhadap wilayah Nusantara pada waktu itu, sehingga menyebut Hindia Belanda atau Nederland Indi, Nederland Hindi, Nederland Hindia Belanda itu atau Nederland Hindi itu penyebutan kepulauan Hindia yang mungkin diduduki oleh Belanda, sehingga menggunakan kata atau nama Belanda, Hindia Belanda. Nah, kalau kita mau deteksi di literatur atau di dalam tulisan, mungkin belum disebut kata Indonesia, tapi itu menggambarkan di dalam tulisannya di seorang sejarawan Prancis namanya George Samuel Windsor. George Samuel Windsor inilah yang kemudian menulis sebuah buku, judulnya On the Living Characteristic of the Papuan, Australian and Malaya Polynesian Nation. Gambaran tentang ciri atau karakter orang Malaya Polinesia, itulah yang kemudian memberikan identitas atau ciri-ciri itu digambarkan untuk menyebut
orang Indonesia misalnya yang berkulit sawo matang, berambut ikal apa dan lain sebagainya, punya identitas dan ciri karakter Malaya Polinesia inilah yang menggambarkan tentang ciri-ciri orang Nusantara, orang Indonesia. Nah, kapan penyebutan sebenarnya kapan penyebutan Indonesia secara kelembagaan itu digunakan di Indonesia? Ketika tahun 1913. Mulai dari situ sebenarnya secara kelembagaan, karena kalau tahun 1912 ketika didirikan Indonesia Party oleh E.F. Dekker atau Multatuli, kemudian Cipto Mangunkusumo, Ki Hajar Dewantara atau Suwardi Suryadiningrat itu masih menyebut istilah Indies atau Hindia, Indonesia Party, belum menggunakan istilah Indonesia. Nah, pasca tahun 1913 ketika Suwardi Suryadiningrat atau Bapak Pendidikan kita Ki Hajar Dewantara yang memperkenalkan istilah Ngarsa Suntalada, Ingat Jamang Karsa, Turi Handayani, inilah yang kemudian yang dikenal dengan Bapak Pendidik mendirikan Biro Pers. Biro Pers itu dikenal dengan nama Indonesische Pers Bureau. Indonesische Pers Bureau inilah yang kemudian menegaskan dan ditegaskan oleh Profesor Cornelis van Vollenhoven 1917, menegaskan bahwa istilah Indonesische itu adalah merupakan pelapalan orang Belanda terhadap Indonesia. Nah, disitulah juga kemudian misalnya diganti dari kata inlander menjadi Indonesier atau kata pribumi menjadi orang Indonesia, dan dalam perjalanannya begitu. Karena mengapa kita sebenarnya fobia dengan istilah pribumi? Karena kalau kita baca sejarah tahun 1854 ketika Belanda membuat satu peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang pemerintahan negara jajahan, namanya Undang-Undang RR, Regering Reglement inilah yang kemudian, atau kita misalnya baca dari urutan pembentukan peraturan perundang-undangannya Belanda itu, misalnya dia kan membuat undang-undang AB istilahnya, Algemene Bevaling Wetgeving for Indonesia, atau ketentuan umum peraturan perundang-undangan di Indonesia. Kemudian untuk Indonesia ya, peraturan perundang-undangan untuk ketentuan umum peraturan perundang-undangan untuk Indonesia. Dan kemudian reglement itu, kalau undang-undang AB itu kan dibentuk oleh Belanda pada tahun 18 berapa ya, 1848 kalau tidak salah, berkisar 1847-48. Kemudian 1854 baru dibentuk Reglement atau pemerintahan negara jajahan. 1925 dibentuklah Indonesische Staatsregeling atau kita biasa kenal dengan istilah peraturan ketatanegaraan Indonesia. Nah, inilah di undang-undang inilah yang kemudian memberikan penggolongan antara orang Eropa yang termasuk Belanda yang memiliki kedudukan tertinggi, kemudian ada orang Asia Timur asing termasuk Cina, India, Arab, dan beberapa negara-negara bangsa-bangsa yang ada di Indonesia pada waktu itu. Kemudian pribumi inilah inlander menekankan Indonesia orang pribumi yang memiliki kedudukan terendah. Nah, itu mungkin yang menjadi suatu instrumen yang menjadikan kita kenapa fobia dengan istilah pribumi, karena memang kita digolongkan orang yang ya paling rendah lah kedudukannya pada waktu itu oleh Belanda. Nah, kembali ke tadi 1913, penekanan terhadap kata Indonesia itulah yang kemudian membuktikan bahwa Indonesia itu adalah pelaparan orang Belanda terhadap Indonesia oleh Profesor Cornelis van Vollenhoven. Nah, ketika
tahun 1922 jelas bahwa Muhammad Hatta ketika dia mengubah kata Indonesia menjadi Indonesia di Perhimpunan Indonesia, Indonesia Vereniging itu kan berubah menjadi Indonesia Vereniging. Di situ ditekankan bahwa memang betul bahwa kata Indonesia itu mulai dikenal secara kelembagaan lewat Ki Hajar Dewantara, kemudian Muhammad Hatta, dan selanjutnya Dr. Sutomo 1924 mendirikan Indonesia Study Club. Itu di situ sudah ditekankan bahwa nama Indonesia sudah menjadi suatu titik di mana dia diperkenalkan secara kelembagaan meskipun masih menggunakan istilah Indonesia ya. Nah selanjutnya baru mungkin kita bisa deteksi paling awal itu ketika 1927 seorang Soekarno mendirikan Partai Nasional Indonesia. Ya mungkin ini cikal bakal yang menggantikan Indonesia Party. Dalam perjalanannya kita lain pas sejarahnya itu mengambil Partai Nasional Indonesia oleh Soekarno 1927. Nah hal tersebutlah yang mungkin menarik menjadi suatu bahan renungan dan bahan diskursus kita bahwa Indonesia ini menjadi suatu negara bukan tidak dalam perjalanan yang sangat mengharukan lah bagi kita, karena pasca itu misalnya sebelum bahkan 1911 itu Syarikat Dagang Islam tidak menggunakan istilah Indonesia. Syarikat Islam sampai Indonesia Party belum menggunakan istilah Indonesia itu. Bahkan Budi Utomo kan tidak menggunakan istilah Indonesia dalam kelembagaannya, tetapi barulah 1913 disebut istilah. Catatan kita berkaitan dengan nama Indonesia, nanti saya akan melanjutkan dengan session berikutnya, bahwa saya akan mencoba untuk mengantarkan teman-teman dalam mempelajari sejarah Indonesia. Sekian mungkin dari saya untuk kesempatan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.